Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Raya. Kita percaya walaupun kita masih berada di rumah, kita yakin dengan iman Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus ada baik di rumah kita masing-masing dalam ibadah minggu ini. Mari kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami akan mendengarkan sabda firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersabdalah ya Bapa, kiranya Roh Kudus itu menjamah, meneguhkan, menguatkan kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sangat sederhana ini, biarlah Tuhan pakai seturut dengan rencana-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nama saya Pendeta Sapta Baralaska Utama Siagian. Saat ini saya sebagai pendeta TUG di Pokosanga, Cililitan. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan bila Bapak Ibu ada yang sakit, saya senantiasa mendoakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan senantiasa diberikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, terambil dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Korintus 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di mana perikopnya berbicara tentang Paulus dalam pelayanannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari-hari penyelamatan kita. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika di tempat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebab orang miskin namun memperkaya banyak orang,
sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam bagi kita semua, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang nakoda yang hebat, ibu bapak, saudara-saudaraku, ketika dia mampu menerjang gelombang lautan dan badai yang begitu besar. Itulah nakoda yang hebat. Dengan kata lain, selain jam terbang, nakoda itu memiliki kemampuan bisa menghadapi badai gelombang yang menerpa dan memperhatikan penumpangnya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pilot atau seorang supir yang dikatakan handal apabila dia bisa melewati jalur-jalur yang berbahaya dan juga mementingkan keselamatan penumpangnya. Itu yang disebut nakoda, pilot, atau supir yang handal, yang hebat, karena hal-hal yang sulit, rute-rute yang sulit dapat diatasinya. Bukan dihindari, diatasinya. Dengan apa? Dengan berhati-hati. Dengan apa? Dengan kecermatan. Dengan apa? Dengan kemampuan menghadapi tantangan jalur-jalur yang berat yang dapat diatasinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini berbicara tentang Kristus adalah jurumudi gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah kepala gereja. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah jurumudi gereja. Tadi saya ingin katakan, seorang nakoda, seorang pilot, seorang supir yang hebat dan handal, pasti dia memperhitungkan, dia bisa menghadapi badai rute-rute yang sangat berat. Itulah yang disebut dengan nakoda. Itulah yang disebut dengan pilot. Itulah yang disebut dengan supir yang handal. Bagaimana dengan Yesus? Dia di atas segala-galanya. Kita mengatakan, Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat, sumber pertolongan, karena kita yakin Dia adalah jurumudi gereja. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai gereja, ya, ada gereja, pengertian gereja itu berangkat dari bahasa Portugal, artinya igreja. Dalam bahasa teologinya disebut dengan eklesia. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pengertian gereja kita bisa pahami gereja secara organisasi. Atau kita juga menyadari kita adalah gereja. Gereja yang hidup. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita mengatakan Yesus adalah jurumudi gereja dan kita adalah gereja yang hidup, dengan demikian kita mau berserah penuh kepada jurumudi kita. Kita mau berharap penuh kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang adalah penolong kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali ketika tema kita pada hari ini berbicara tentang Kristus adalah jurumudi gereja. Kita diingatkan kembali sang jurumudi itu pasti sangat care, sangat peduli, sangat memperhatikan kita. Siapakah kita ini? Kita adalah kawanan dombanya. Bahkan Kristus sendiri mencari kawanan domba yang tersesat. Tema kita pada hari ini, di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu tinggi, kita diingatkan kembali, kalau Kristus adalah jurumudi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila Kristus adalah jurumudi gereja, kita sebagai orang percaya diingatkan kembali untuk senantiasa andalkan Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, ini pesan yang pertama. Kita mau senantiasa andalkan Tuhan. Kalau bicara tentang ketakutan, kita takut, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang manusiawi. Khawatir, takut, gelisah. Pasti kita pernah merasakan hal itu. Terlebih-lebih di masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin tinggi. Kalau kita membuka sosial media, bagaimana hati kita mencekam. Kita bertanya-tanya, kapan corona ini akan berakhir? Kita tidak tahu kapan corona itu akan berakhir, saudara-saudaraku. Namun hari ini firman Tuhan dalam minggu ini mengingatkan kita, Yesus adalah jurumudi gereja. Yesus adalah jurumudi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan yang pertama, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, dampak COVID-19 ini berdampak dari semua dimensi. Berdampak pada bidang ekonomi. Banyak orang yang kena PHK karena pandemi COVID-19 ini. Banyak ekonomi yang hancur karena COVID-19 ini. Dan kita lihat banyak hal-hal yang berhubungan dengan sosial memiliki dampak bagi kita seperti ini. Dan juga masalah kesehatan. Ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saya menyampaikan hal ini kepada kita semua. Dalam realitas pandemi mampu memporak-porandakan lini kehidupan yang dijalani oleh manusia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan demikian bukan berarti kita kecut, tawar hati, putus asa. Walaupun di dunia ini banyak orang yang putus asa karena Corona-19 ini. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita andalkan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua. Memberikan jawaban itu bagi kita. Memberikan kekuatan bagi kita. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di situ dikatakan Allah itu tempat perlindungan. Allah itu adalah sumber kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti, saudara-saudaraku. Pada hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk mengandalkan hidup kita kepada Tuhan saja. Karena Dia adalah pemilik kehidupan. Dia berdaulat atas sejarah. Jangan kita mengandalkan manusia, terbatas adanya. Jangan kita mengandalkan dunia ini, kita akan kecewa saudara-saudaraku. Kalau kita mengatakan Yesus jurumudi bagi gereja, jurumudi dalam hidupku, berarti Yesus peduli terhadap kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami penderitaan, pergumulan, permasalahan, mari kita andalkan Tuhan. Datang kepada Yesus ada solusi. Namun ketika kita datang kepada manusia, datang kepada dunia ini, kadangkala
tidak bisa memberikan solusi itu. Pada hari ini kita diingatkan kembali, Sang Juru Mudi itu, Juru Mudi gereja, yaitu Yesus Kristus, sangat peduli terhadap kita. Andalkan Tuhan, berpengharapan kepadanya, dan senantiasa berserah penuh kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan apa yang mau kita dapatkan pada hari ini? Melalui pembacaan ini yang kedua kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Kristus adalah Juru Mudi gereja. Untuk itu, kita sebagai gereja yang hidup senantiasa hidup untuk melayani. Kalau kita membaca teks tadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana kita bisa melihat perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Ibu Bapak, pasti saat di sekolah minggu diajarkan tentang siapa Paulus. Dulu bernama Saulus. Dulu dia sangat membenci kekristenan. Paulus itu bukan orang sembarangan. Dulu ketika dia bernama Saulus, Saulus itu adalah ahli kitab. Karena dia berasal dari mazhab Farisi. Tahu betul hukum-hukum Tuhan. Namun dia sangat membenci kekristenan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Saulus ditangkap oleh Tuhan saat perjalanannya menuju ke Damsik. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang membenci kekristenan. Termasuk Saulus di situ. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan melalui pelayanan Paulus ini. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita mengatakan Kristus adalah Juru Mudi gereja. Untuk itu gereja yang hidup adalah kita. Mari kita senantiasa hidup untuk melayani. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan sangat menyentuh kita, sangat menguatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus senantiasa mau melayani Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contoh Paulus tadi. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini juga.